Selain itu saya paham bahwa ada depresi yang sangat tinggi karena setiap orang setiap hari berhadapan dengan truk, kontainer, motor di tengah terus. Dan saya tahu kalau berhubungan berhadapan dengan penambang, truk-truk besar, masyarakat itu seperti tidak berdaya, harus menerima. Kemudian seringkali tokoh-tokohnya, aktivis-aktivisnya malah ikut ke sana, benar nggak? Nah, aktivis-aktivisnya, tokoh-tokohnya ikut ke sana dan mencarikan sebagai mata pencarian. Karena bagi kaum preman, aliran truk itu adalah kehidupan. Kalau ibu bergumul dengan maut untuk bisa lewat dalam setiap hari, kalau satu truk mereka kutipin 5.000 perak, kan lumayan. Kalau sehari ada 1.000, kan 5 juta sehari kan gitu. Nah, sedangkan konsepsi setelah saya pelajari, konsepsi untuk membangun jalan tambang dan sejenisnya tol tambang perlu pengetahuan dan perlu mekanisme yang rumit untuk membuat kebijakan yang namanya membangun jalan berbayar. Kan susah ya Pak ya mekanismenya, prosesnya lama. Nah, sehingga kan ini lama banget. Dan untuk itu saya melihat ada 2 hal. Yang pertama, untuk tragedi kemanusiaannya, karena ini adalah kelalaian negara. Kenapa kelalaian negara? Negara lalai membiarkan sebuah peristiwa yang itu tragedi kemanusiaan secara berulang dan terus menerus tanpa negara memberikan solusi. Ini yang untuk itu dari si tragedi kemanusiaan itu, maka seluruh kekeliruan atas sebuah keputusan dan tindakan di mana negara tidak hadir, maka saya hari ini akan menghadirkan negara. Pertama, menghadirkan negara, saya menghadirkan negara bagi para korban yang menderita akibat lalainya negara menyiapkan jalan karena keterbatasan pembiayaan. Karena kepala PU Jawa Barat harus membagi anggaran yang 400-an untuk membangun se-Jawa Barat. Kalau khusus dibangunkan itu jalan tambang setahun anggarannya kesedot situ, kan itu tidak mungkin. Nah, untuk itu nanti besok, hari besok mulai berproses keuangannya. Maksimal hari Rabu saya memberikan santunan bagi keluarga korban yang meninggal, saya siapin 25 juta. Kemudian yang luka berat saya siapin 20 juta, yang luka ringan yang saya siapin 15 juta. Yang mengalami cacat permanen seumur hidup saya siapin 50 juta. Ini negara loh, negara. Karena negara lalai. Angka itu tidak ada artinya dibanding dengan derita korban yang dialami. Itu kan hanya sebagai bentuk kompensasi bagi keluarganya yang ditinggalkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah panggil kepala PU untuk menyelesaikan seluruh pembangunan infrastrukturnya, jalannya. Di tahun ini, di perubahan ini saya meminta bangun minimal 3 km lagi. Nah, tahun depan itu tuntas. Nah, bagaimana rumusan pertambangan berikutnya gak akan saya ungkapin sekarang, tetapi itu nanti saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya, bagaimana nanti rakyat tidak boleh lagi Parung Panjang menjadi neraka bagi masyarakat. Tiap hari debu, tidak bisa jualan dengan bebas di pinggir jalan, warung-warung tidak bisa buka penuh dengan kenyamanan. Nanti saya. Nah, cuman bedanya ibu yang menderita tidak melahirkan aksi demonstrasi, baru ditutup saja sudah bikin demo. Tapi saya orangnya dengan makin di demo makin ditantang, saya ini makin keras banget. Nah, untuk itu hal-hal yang lain mengenai itu saya tidak bisa mencampuri karena itu hak keperdataan ibu semua. Bapak dan ibu keperdataannya mau seperti apa silahkan. Tapi yang jelas pemerintah Provinsi Jawa Barat punya pengacara, 200 pengacara yang setiap hari mendampingi seluruh warga masyarakat yang membutuhkan untuk melakukan gugatan pidana dan perdata terhadap setiap hal yang dihadapi.
Ini Bapak Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.